Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik, kita dekat sampai jam 8:10 insyaallah. Maka tadi sampai kaidah yang kedua. Kaidah yang keenam menyebutkan apa? Udzur bagi imam mazhab ketika mereka tidak mendapati suatu hadis atau terhalangi dari mereka sunnah Rasulullah SAW, ya. Tapi kemudian ternyata udzur atau ada penjelasan tentang sunnah Rasulullah SAW setelahnya, maka tidak ada udzur bagi ulama setelahnya atau orang-orang setelahnya untuk tetap mempertahankan pendapat sesuai dengan pendapat imam. Contoh misalkan di zaman dahulu, misalkan bisa jadi sebagian ulama terhalangi al-haq bukan karena hadis itu belum sampai, tapi karena pemahamannya yang tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh dalil. Ya. Jadi ketika misalkan hadis tentang tayammum misalkan, atau ayat tentang tayammum wa aydikum, maka sebagian ulama memahami kata wa aydikum di tangan ya itu sampai ke tiang, dari sini sampai ke tiang, karena pemahaman terhadap kembali kepada pemahaman terhadap kata. Sebuah kata dipahami sesuai dengan luwah dari ulama tersebut, dari orang-orang di
daerah ulama tersebut bukan dipahami sesuai dengan lughahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika kemudian telah sampai informasi atau ilmu bahwa kita harusnya menggunakan kaidah, kita kembalikan sesuai dengan lughahnya yang ada di era atau daerahnya Rasulullah SAW. Maka sehingga didapatkan kemudian tangan itu tidak sampai ke dia. Tapi kemudian ternyata para ulama tetap bilang, ya, ada yang tayamum sampai sini, Syafi'iyah, ada yang cuma sampai sini. Ya, ini masalah khilafiyah panjang. Tapi intinya ada ulama yang sampai ke dari ujung jari sampai ke sini. Ketika kemudian ulama setelahnya kemudian sampai kepadanya ilmu bahwa ini kaidah yang benar, harusnya ini tidak boleh bagi dia untuk mempertahankan pendapat imamnya dengan alasan ini kalau imam anak ini bangkit dari kuburnya pasti beliau akan bisa mendebati atau pasti akan bisa mempertahankan pendapat, pasti ada ilmu yang beliau miliki yang tidak kita miliki atau tidak ketahui sehingga kita tidak berilmu seperti beliau ilmunya sangat betul, ilmu beliau sangat luas. Akan tetapi ketika al-haq atau ilmu sampai kepada kita dan tidak ada ilmu lain atau dalil lain atau argumentasi lain yang mendukung pendapat suatu imam, tidak boleh kita tetap bertahan dengan menggunakan pendapat imam tersebut. Ini yang disampaikan oleh misalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita tidak seperti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad. Bisa jadi ketika mereka memilih suatu pendapat, bisa jadi karena mereka memiliki kaidah yang sangat kuat atau dalil yang sangat kuat dalam masalah itu. Tapi ketika kaidah atau dalil itu tidak sampai ke kita, ya sudah, kita jangan pertahankan. Kita harus memilih kaidah yang lebih kuat yang sampai kepada kita. Paham? Jangan kemudian berdalil Imam Syafi'i atau Imam Ahmad atau Imam Malik atau Imam Abu Hanifah pasti beliau punya ilmu yang lebih dalam masalah tersebut sehingga jadi tidak boleh kemudian kita berlandaskan dengan argumentasi tersebut. Tetapi tentunya ini harus dibarengi dengan semangat kita untuk mengkaji apa kira-kira dalilnya imam mazhab tersebut dalam masalah tersebut. Kita juga jangan boleh, ya, karena kita tidak tahu bukan berarti dalilnya tidak ada, betul tidak? Bisa jadi ada, tapi kita yang belum tahu sekarang. Nah, kita harus berusaha menggali, meneliti. Kalau memang tidak ada, sudah obrak-abrik di literatur tidak ada. Bukan hanya kita sendiri, tapi semua orang tidak menemukan kaidah yang kuat dalam masalah tersebut, maka jelas kita harus memilih pendapat yang dalil yang kuat menurut ilmu yang sampai kepada kita saat ini. Contoh misalkan bagaimana keberanian ilmiah yang dicontohkan, ini sudah dicontohkan oleh para imam mazhab. Antum tahu Al-Imam Syafi'i? Tahu tidak Al-Imam Syafi'i rahimahullah? Tahu? Yang tahu. Coba kenal tapi tidak kenal. Antum tahu Al-Imam Syafi'i tapi Al-Imam Syafi'i enggak tahu itu. Jelas. Al-Imam Syafi'i adalah murid dari Muslim bin Khalid Az-Zanji, seorang mufti Makkah. Di Makkah, Al-Imam Syafi'i, beliau asalnya dari Gaza, dari Gaza. Tapi